Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Dibilanto, absen 14. Saya Imelda Novita Wulandari, absen 12. Saya Klimara Datulaisi, absen 13. Saya Fazla Cinta Rizka, absen 10. Di video kali ini, kelompok kami yang berasal dari kelompok 2 akan memperlihatkan tentang podcast yang bertema insecure. Di sini saya sebagai MC. Pembahasan kali ini tentang insecure, tentang gimana sih caranya mengatasi rasa tidak aman dan nyaman kepada diri sendiri. Kalian pernah gak sih insecure? Pernah? Kalau boleh tahu sebutin dong sama alasannya. Oh ya, baik. Kalau menurut pribadi saya itu insecure gara-gara bermain game. Nah, mungkin sepele bagi kalian ya. Jadi dalam bermain game ini kan kita kan dituntut harus menang gitu. Kalau kalah kan kita itu jadinya kayak ada rasa yang nggak enak gitu. Jadi saya sering kalah gitu. Saya tidak pede untuk menang dan insecure-nya itu di situ kalau saya. Kalau boleh tahu gamenya apa tuh? Kalau Free Fire. Ya, gamenya Free Fire. Kalau mbaknya insecure karena apa? Kalau saya insecure ya dari fisik sih. Kayak kaki saya waktu itu pernah sempat patah. Terus kaki saya gitu. Kalau boleh tahu ceritain dong itunya, tragedi patahnya. Kalau yang patah waktu itu saya ikut kelas meet di SMP, alumni di SMP 2. Waktu itu saya main dengan teman-teman voli saya. Pas waktu kelas meet itu sudah selesai, sudah kayak ada juaranya gitu. Saya main waktu sama teman-teman saya, terus waktu itu saya lagi ngeblok nahan bola itu, terus kaki saya agak seimbang. Kayak yang kiri, yang kanan itu ke bawah duluan, nggak pas turunnya itu nggak samaan gitu. Terus kaki saya keseleo sama guru saya itu coba dikompres gitu. Terus kalau pas udah nyampe rumah sama orang tua saya dipijet, katanya retak gitu. Terus mama saya tuh nggak yakin gitu kalau retak. Udah itu di ronsen ke rumah sakit dan ternyata patah. Dan terus pelatih voli saya tuh kayak menyarankan operasi saja gitu. Ya saya setuju operasi gitu. Soalnya kan takut sakit terus. Udah operasi udah 4 bulan pasang platina, udah dibuka kan yang pas waktu Oktober kemarin. Sampai sekarang masih belum bisa main volley gitu. Berarti hiatus ya? Berapa bulan berhenti main volleynya? Maksudnya? Berapa bulan berhenti main volley? 1 tahun. Kalau berhenti ya gak boleh Lama tetap. ya. Lama ya? Ya lama. Kalau mbaknya insecure kenapa? Kalau aku sih enggan bersosialisasi kalau ketemu sama orang baru gitu. Introvert? Iya. Ada kemauan nggak buat bergaul gitu? Ya ada sih, cuman aku pernah trauma. Trauma kenapa? Aku itu kadang direndahkan, dikucilkan, dan gak dihargai. Insecure kan beda-beda nih ya dari kalian semua. Cara kalian ngatasinnya itu gimana? Kalau dari saya ya, insecure-nya saya kan bermain game kan kita itu dituntutkan untuk menang. Jadinya aku berusaha buat bisa menang gitu. Jadinya main terus latihan gitu. Tapi gak lupa waktu juga gitu. Itu jangan. Mesti berusaha ya? Iya, berusaha. Kalau saya sih cara ngatasin kan ya, kalau orang banyak gitu.
Ya kayak ceritain sebenarnya yang sudah terjadi gitu. Ngatasin insecure-nya maksudnya. Kayak Ngatasin. berusaha nerima. Oh, ya. Saya berusaha menerima apa yang sudah menjadi takdir saya. Kalau Mbak Kiki, Kalau saya tuh cara ngatasinnya, ya, saya boleh dong kerasin suaranya. kalau aku tuh cara ngatasinnya, aku tuh ya cukup pede aja, gak terlalu peduli sama omongan orang lain. Aku tuh cukup yakin sama kemampuan diriku sendiri. Udah yakin kayak mau bergaul. Iya sih, selama aku itu kalau bergaul itu sama teman dekat aja. Oke. Insecure kan bisa aja dari kecil atau enggak baru-baru ini. Kalian tuh insecure bisa dalam faktor apa aja sih selain tadi? Kayak fisik, kayak ekonomi, pertemanan. Oh, jadi kalau dari faktor lain ya bisa aja kalau insecure gitu. Kalau aku sendiri sih ya banyak juga kalau insecure dari ekonomi, fisik, terus apalagi itu bisa pendidikan juga bisa gitu. Jadinya insecure bukan cuma dari game aja kalau aku, bisa jadi dari faktor lain juga. Ya, aku sama juga. Kayak insecure dari pertemanan, ekonomi, terus pendidikan. Ya, waktu insecure pendidikan itu yang pas aku insecure pendidikan yang pas waktu aku itu nggak bisa, sedangkan teman-teman yang lain tuh bisa gitu. Kalau insecure pendidikan. Kalau aku bisa karena pendidikan juga, bisa juga karena faktor lingkungan pertemanan. Dalam umur segini banyak tuh gue yang insecure dalam pendidikan, kayak kurang mampu sama yang lain gitu ya. Kadang kayak gitu bisa aja mempengaruhi lingkungan pertemanan juga. Kadang ada yang nggak mau temenan sama kita, bener kan? Bener. Jadinya ya jadinya kita harus apa ya, milih teman lah gitu. Kayak kita itu harus berteman dengan orang yang baik juga, karena kan orang yang baik juga bisa ngaruhin kita, jadinya kita jadi lebih baik juga gitu. Ada tanggungannya sendiri ya. Kalian tuh pernah sampai frustasi gak? Oh, frustasi pernah. Harusnya sih pernah sih, kalau bisa sih kan Sampai namanya ngapain? juga main game kan, pasti kan pernah gitu. Kalau sampai apanya itu ya sewajarnya frustasi aja, kayak ngambek-ngambek sendiri gitu, kayak marah-marah gak jelas gitu. Soalnya apa, karena kan ketika kita main game gitu terus kalah, apalagi kalahnya bukan cuma sekali gitu, berkali-kali gitu, siapa sih yang emosi kalau gitu gitu. Itu sih misalnya kalau main game. Kalau tentang fisik, Kalau tentang fisik itu frustasi kan, sama dokter itu berapa bulan ya, 6 bulan nggak boleh main lagi kan. Ya frustasi ngelihat temen waktu pas tanding di Kodim itu udah bisa main semua, sedangkan aku tidak. Waktu itu pernah sampai nangis juga, nggak, soalnya nggak bisa main gitu. Kayak ya kira-kira sampai kapan gue bisa mainnya? kalau nggak bisa main setahun maksudnya itu setahun pas patah, jadi insya Allah Juni ini bisa main gitu.
Kalau aku itu frustasinya karena interaksi sosial itu bukan kemampuanku. Aku kan kalau bersosialisasi itu kadang sama teman dekat aja. Itu aku sering dibantuin sama temanku. Jadi membatasi diri gitu ya. Iya. Dampak positif dan negatif insecure menurut kalian tuh apa? Kalau menurut saya sih, kalau dampak positif dari insecure itu ya bisa merubah kita sih. Jadi kan kita kan berpikir kalau kita ada kekurangan, jadi kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Kalau dari dampak negatif, ya mungkin kalau dari insecure saya yang bermain game itu bisa bikin kecanduan main game. Jadi kan kalau insecure untuk memperbaiki diri, jadinya kan main terus-terusan kalau main game. Jadi kan bisa kecanduan nanti gitu. Dari Kalau kalau dampak positif ya kita itu bisa mengupgrade diri kita yang lebih baik. Nah, terus bisa menjadikan insecure itu sebagai kayak motivasi untuk jauh lebih baik gitu. Kalau yang negatif, kalau negatif itu bisa sampai ke mental, jiwa, bisa sampai stres gitu. Udah. bener sih. Kalau dari bagiku, Kalau menurut saya kan insecure yang saya alami itu kan tentang masalah sosial. Menurut saya dampak positifnya itu saya kan orangnya cenderung introvert. Itu lebih enak karena itu menurut saya lebih bebas dari omongan orang lain. Orang lain itu yang berpikiran buruk tentang saya. Terus kalau dampak negatifnya saya itu ya stres, depresi, selalu kepikiran terus menerus gitu. dampak negatifnya kayak bisa mempengaruhi mental juga ya. Ya, Tergantung kitanya juga buat menyikapi dampaknya gitu. Jadinya dampak kan bisa ada dua gitu, positif dan negatif gitu. Tergantung kitanya juga gitu. Boleh dong kasih saran ke yang nonton, siapa tahu ada yang insecure, kasih motivasi. Saran untuk kalian semua ya nggak apa untuk memperbaiki dirinya gitu. Jangan insecure, jangan terlalu sering lah untuk insecure. Jangan berpatokan untuk kita itu jadi yang terbaik gitu, jangan. Karena setiap manusia kan pasti ada kurangnya gitu, tidak selalu yang terbaik. Jadinya berusaha buat memperbaiki diri dan tidak jadi yang terlalu berlebihan gitu. Itu sih. Kalau dari saya sering melakukan kegiatan yang positif, tidak berpikiran buruk terhadap diri kita sendiri, kayak lebih mengenal diri kita, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain, kayak wah enak ya gitu, yang itu enak bisa main, yang aku nggak bisa gitu. Tidak boleh itu. Mungkin ada saran dari Mbak Kiki. kalau menurut saya itu sarannya selalu positive thinking, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak menyalahkan diri sendiri, dan melakukan apa yang membuat bahagia. Jadi kesimpulan di podcast hari ini, insecure itu hal yang wajar, apalagi kita memiliki kekurangan yang masing-masing. Setiap orang memiliki insecure-nya yang berbeda-beda. Ada juga yang parah,
ada yang ringan, tapi semua itu punya tanggungannya masing-masing. Jadi kita tidak seharusnya membanding-bandingkan insecure-nya orang lain dengan insecure-nya kita. Udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian podcast yang kami bisa tampilkan kepada kalian. Mungkin bisa diambil positifnya saja, tidak perlu diambil negatifnya. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya.